Berikut ini tutorial penentuan jumlah sampling pada suatu penelitian. Jadi di sini kita akan bahas penentuan jumlah sampling dan teknik pengambilan sampling. Di sini ada beberapa teknik yang akan kita bahas, mungkin yang lebih mendasar dan cara mendapatkan samplingnya. Yang pertama itu yang perlu kita pahami itu mengenai populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan anggota atau kelompok membentuk objek yang dikenal dengan investigasi oleh peneliti. Sementara sampling adalah proses penarikan sampel dari populasi yang secara mekanisme tertentu melalui makna karakteristik populasi untuk dapat diketahui atau dideteksi. Jadi seperti gambar di dalam layar kita ini ada sensus, jadi itu suatu populasi pemilihan secara keseluruhan, kemudian nanti kita akan ambil secara sampling. Kemudian masuk kita ke pentingnya populasi dan sampling. Pemilihan teknik pemilihan sampling itu merupakan upaya peneliti untuk mendapatkan sampel yang representatif yang dapat menggambarkan populasi. Jadi apabila populasi sangat homogen, maka pengambilan sampling secukupnya saja. Akan tetapi apabila kondisi populasi sangat heterogen, maka pemilihan sampling harus memperhatikan bahwa setiap tingkatan populasi harus terwakili. Jadi yang penting di sini ada teknik pengambilan samplingnya harus dipahami, kemudian jumlah sampelnya itu harus mewakili. Jadi yang dua hal ini adalah hal yang sangat penting dalam penentuan jumlah sampel suatu penelitian. Dalam teknik sampling itu ada dua, yaitu ada probability sampling dan non probability sampling. Jadi kalau probability itu populasinya kita ketahui jumlahnya, sementara non probability itu jumlah populasinya itu tidak kita ketahui. Kemudian untuk probability sampling, setiap elemen dari populasi diberikan kesempatan untuk ditarik menjadi anggota dari sampel. Sementara non probability, setiap elemen populasi yang akan ditarik menjadi anggota sampel tidak berdasarkan probabilitas yang melekat pada setiap elemen, tetapi berdasarkan karakteristik khusus masing-masing elemen tersebut. Jadi yang paling penting di sini kita tahu perbedaannya. Kemudian probability sampling ada itu yang dinamakan sampel random sampling, kemudian ada systematic random sampling. Jadi kalau sampel itu populasinya itu sangat homogen, sama, jadi kita akan ambil secara acak dari populasi tersebut, misalnya pengambilan produk A. Kemudian untuk sistematik, pengambilannya secara sistematik, misalnya di sini populasi 1 sampai 20, jadi yang diambil itu yang ganjil saja. Jadi ada sistematik cara pengambilannya. Kemudian berikutnya itu stratified random sampling, kemudian area sampling. Kalau untuk stratified random sampling itu populasinya harus dia relatif heterogen. Misalnya pendapatan, penduduk, jabatan. Kemudian kalau pendapatan misalnya pendapatan rendah, sedang, tinggi, jadi kita harus bagi-bagi. Kemudian ada tingkat-tingkatannya, pendidikan juga ada misalnya tingkatannya SD, SMP, SMA, kemudian jabatan juga usia ataupun status. Kemudian berikutnya area ini di pengambilan sampelnya itu harus dibagi-bagi berdasarkan areanya, area kecamatan A, misalnya kecamatan B, kecamatan C. Jadi ini harus kita bagi-bagi berdasarkan areanya, kemudian dari area tersebut baru kita ambil samplingnya. Misalnya di sini sering dibuat di dalam satu sensus. Kemudian cluster sampling. Cluster sampling itu dia juga populasinya itu relatif heterogen dari jumlah. Jadi contohnya di sini jumlah perusahaan perbankan. Jadi dia agak beda dengan area tadi. Kalau area itu berdasarkan wilayah, kalau ini dikelompokkan berdasarkan pengelompokan tertentu, misalnya pendapatan ataupun, tapi dia bukan berdasarkan tingkatan. Jadi di sini contohnya ini perusahaan perbankan. Kemudian yang akhirnya ini sering digunakan dalam survei ataupun quick count ataupun yang lainnya dalam suatu penelitian pemilu. Misalnya ini yang sering digunakan itu multi-stage random sampling. Multi-stage berarti ada beberapa teknik pemilihan sampel yang dipakai. Di sini berarti ada random, mungkin ada cluster, ada stratified. Jadi ini yang sering digunakan dalam suatu survei pemenangan suatu pilkada misalnya. Jadi di sini kita ambil per desa dulu secara cluster, nanti kita akan random, pengambilan secara random. Jadi ada dua teknik pemilihan sampling yang digunakan dalam multi-stage. Multi-stage itu berarti gabungan dari beberapa teknik pengambilan sampling. Nanti dari kita akan ambil, kemudian masuk ke kecamatan, kemudian nanti akan dari desa masuk ke kecamatan, baru nanti selanjutnya. Kemudian untuk non probability agak berbeda, tadi sudah saya jelaskan, tidak diketahui jumlah populasinya. Kalau di sini non probability ada dua yang dijelaskan, confidence sampling sama
kuota sampling, komponen sampling itu berarti orang-orangnya secara sukarela menawarkan diri. Kemudian yang berikutnya judgment sampling, judgment sama purposive. Kalau judgment berarti berbeda dengan purposive. Kalau judgment orang yang tahu saja tentang yang disurvei. Kemudian kalau purposive itu orang yang sudah ahli. Kalau contohnya judgment itu penelitian kepuasan pelanggan. Kemudian kalau contohnya purposive sampling itu contohnya misalnya di sini penelitian tentang vaksin. Kemudian langsung kita ke penentuan jumlah sampling. Kalau itu tadi teknik pengambilannya, kalau ini berapa jumlah sampel yang harus kita gunakan. Ada beberapa pendapat yang sering digunakan dalam penelitian, itu seperti di sini pendapat Slopin, N sama dengan N populasi per 1 tambah populasi, errornya berapa, atau ada errornya, error kuadrat. Jadi contohnya di sini ada 100 orang dalam sebuah populasi. Kemudian kita bisa minimal sampling yang digunakan dengan margin of errornya yaitu 5%. Jadi rumus yang tadi kita gunakan, N itu adalah N kecil itu ukuran sampel, kemudian N besarnya itu ukuran populasi, E adalah persentasi kelonggaran ataupun kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengambilan sampel tersebut. Jadi kita tinggal masukkan saja, bisa menggunakan Excel. Itu jumlah sampelnya tadi 1000 per 1 ditambah 1000 kali 0,05 pangkat 2. Kemudian pendapat lain ada pendapat G, yaitu menurutnya harus lebih besar pada 10%. Dan jadi tadi sudah jelaskan ini pendapat G, quotes dan beda-beda, banyak sekali teknik pemilihan sampling. Kemudian di sini saya menggunakan software. Softwarenya itu untuk menentukan jumlah sampel besar. Jadi nama softwarenya itu sample size 2.0. Jadi ini dapat diambil di Google, tidak perlu diinstal di laptop, langsung saya digunakan. Jadi ini saya sudah sediakan beberapa kasus yang akan kita selesaikan menggunakan software tersebut. Di sini pertama itu kasusnya estimasi satu proporsi dengan presisi absolut. Jadi suatu penelitian ingin memperkirakan prevalensi anemia pada remaja, kesalahan tipe 1 ditolerir yaitu 5%, berarti kita gunakan 90%. Kemudian presisi yang digunakan 10% berdasarkan literatur review, diperkirakan prevalensinya anemia di populasi sebesar 20%. Jadi ini ada beberapa teknik yang banyak yang disediakan, nanti kita tinggal pilih saja. Namun untuk penelitian pertemuan kali ini mungkin kita tidak bisa jelaskan secara satu persatu, kita ambil saja beberapa contoh. Untuk contoh misalnya estimasi satu proporsi dengan presisi absolut, maka kita akan gunakan 1.1 estimation a population proportion with specific absolute precision. Jadi kita tinggal klik. Kalau kita klik nanti example-nya, kemudian example 1.1, kemudian kita klik OK, Nah, ini sudah disediakan soalnya. Kita tinggal memasukkan angka di soal ini, bukan soal yang tadi saya sediakan yang dimasukkan, yang diselesaikan. Tapi dia kalau example itu dia menyediakan soal sebagai contoh untuk kita selesaikan. Jadi di sini tadi saya agak susah mengoperasikannya karena beda titik sama koma. Jadi di laptop saya ini menggunakan koma. Jadi kalau nanti Anda tidak bisa menggunakannya, ubah koma menjadi titik atau nanti titik menjadi koma. Kemudian untuk misalkan kasus ini kita buat estimasi. Oke, kita klik estimasi, klik yang pertama di 1.1 baru estimation. Kemudian kita klik confidence-nya 95%, oke. Kemudian proporsionalnya itu kita buat tadi sesuai dengan soal. Populasi proporsinya itu 20%, berarti V-nya 20%, berarti itu 0,2. Jadi 0,2 itu di sini jangan 0.2, yang ditulis itu 0,2. Kemudian D-nya itu 10% presisinya, berarti itu 0,1. Sehingga di sini kita peroleh sampelnya menggunakan rumus tersebut yaitu sebesar 62.
untuk kasus pertama. Kemudian untuk kasus berikutnya itu uji hipotesis satu proporsi. Suatu peneliti ingin memperkirakan prevalensi anemia pada remaja putri. Kesalahan tipe 1 yaitu toleransi 5%, kemudian power penelitian 80%. Berdasarkan literatur review diperkirakan prevalensi anemia di populasi 20%, kemudian lebih tinggi dibandingkan dengan populasi standar 10%. Jadi kita gunakan uji hipotesis satu proporsi yaitu 1.3a. Ya tinggal isi saja, karena rumus yang disediakan untuk kasus tersebut itu sangat rumit sekali, jadi tinggal masukkan input data saja. Tadi ada 5 untuk alfanya, kemudian power of testnya 80% sesuai dengan soal, P0, PA-nya 0,1 sama 0,2, sehingga kita perlu sampelnya 69. Oke, itu udah 2 kasus yang kita selesaikan menggunakan sampel size 2.0. Kemudian berikutnya itu kasusnya mengenai estimasi rata-rata pada satu populasi tanpa hipotesis. Ini tanpa hipotesis. Untuk peneliti ingin memperkirakan rata kadar hemoglobin pada remaja putri kesalahan tipe 1 yang ditolerir 5% dan relatif presisi yang digunakan 10%. Kemudian literatur review untuk rata HB 10% dan disimpulkan simpangan baku 2,5. Kemudian sehingga di sini kita menggunakan 7.1 estimasi populasi min. Jadi ini 95 untuk confidence levelnya, kemudian absolut presisinya 1, kemudian relatif presisinya 0,1, kemudian populasi minnya 10, kemudian taunya 2,5, standar deviasi maksudnya. Kemudian kita peroleh jumlah sampelnya itu 25. Jadi kalau kita menggunakan rumus ini secara manual mungkin akan lebih lama, jadi disediakan suatu software yang mengatasi masalah tersebut. Berikutnya itu estimasi rata pada satu populasi dengan hipotesis. Ini dengan hipotesis kesalahan menggunakan tipe 1, power populasi 80%, kemudian perkirakan HB populasi studi sebesar 10 mg dengan simpangan baku 2,5%, kemudian lebih rendah dibandingkan populasi standarnya 11%. Jadi kita akan 7.2a. Kita tinggal ganti untuk ininya power of testnya 80%, kemudian populasi standar deviasinya 2,5 sesuai dengan di soal simpangan baku. Kemudian di sini mu1-nya 11. Kemudian mu A-nya menggunakan satu hipotesis. Oke, kita peroleh jumlah sampelnya itu 39 sampel. Kemudian ini berikutnya itu untuk 2 hipotesis beda 2 rata, yaitu menggunakan toleransi sama dengan tadi 5%, power populasinya 80%, kemudian diperkirakan HB remaja putri status gizi normal 12 mg, kemudian sedangkan rata HB-nya status gizi kurang adalah 10%. Kemudian dibandingkan dengan remaja putri dengan status gizi normal atau dua sisi atau 2 hipotesis. Kita gunakan 7.4b. Jadi di sini 80 untuk power of testnya, kemudian populasi standar deviasinya 2,5%, kemudian mu 0-nya 12, kemudian ini 10 populasi minnya, sehingga kita peroleh sampelnya 25 sampel untuk mewakili kasus tersebut. Kemudian ini masuk kita ke sampel survei yang sering sekali digunakan dalam satu survei. Ini saya ada beberapa sumber satu kasus yang digunakan oleh LSI dan JIV, di mana dalam suatu survei Litbang Kompas Pilkada DKI Jakarta 2007 menggunakan sampel ini. Teknik jumlah sampelnya menggunakan survei tadi random. Kemudian di sini kita lihat margin of error-nya 4,5, kemudian untuk proporsinya 0,5 atau 50%. Kemudian nanti di sini saya cari, jadi untuk kasus itu saya kurang detail sekali karena tidak ada penyelesaian di kasus tersebut. Jadi saya cari sendiri
berapa populasi DKI Jakarta pada tahun 2007, sehingga nanti untuk sampel random samplingnya menggunakan sampel size 2.0 ini dapat kita selesaikan, di mana P besarnya atau proporsinya 0,5, kemudian relatif presisinya atau errornya 0,45, lumayan tinggi, 0,45 errornya. Kalau pengetahuan saya 0,2 mungkin. Jadi rumus yang digunakan untuk survei DKI Jakarta tersebut, Pilkada DKI Jakarta 2007, menggunakan rumus itu karena sumbernya itu dari LSI dan JIV. Kita lihat populasi DKI Jakarta tahun 2007 ini, saya lihat dari data box sebanyak 10,4 juta jiwa. Jadi kita tinggal N-nya 10 juta jiwa, sehingga sampel size-nya itu 19 karena relatif presisinya itu sangat tinggi sekali, 0,45. Coba kita ganti relatif atau errornya 0,1, 385 responden. 0,2 97. Jadi 0,1 itu 385 responden untuk kasus Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Jadi itu tadi beberapa penjelasan mengenai teknik sampling dan penentuan jumlah sampling dan menggunakan software. Jadi untuk menggunakan software ini mungkin akan kita bahas pada pertemuan yang lain karena banyak sekali cara-cara dan menentukan sampel di software tersebut. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat.